Aplikasinya lagi bagi-bagi duit nih cuy. Buruan kan gaskan, hanya sekali klik bisa langsung di ACC dan pastinya lagi gacor banget. Mumpung pada banyak yang dibagiin untuk duit THR-nya nih. Dan tentunya untuk di aplikasi ini biaya bunganya sangat rendah, tenornya lama, dan untuk peminjamannya limitnya hingga dengan jutaan rupiah. Buruan kan gaskan, mumpung belum banyak yang mengetahui dan juga belum banyak diborong oleh para pinjolers dan para gal buyers. Dan pastinya hanya dengan KTP dan rekening sudah bisa mendapatkan peminjaman di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Ataupun mungkin udah pada dapat duit THR dari aplikasi peminjaman online yang lagi naik daun saat ini? Dan memang lagi banyak banget sih ya untuk aplikasi pinjol, dan bebas kalian mau pilih yang mana, mau yang limit gede, mau bunga rendah, mau tenor lama, mau pemotongan yang kecil, ataupun pengembalian yang nggak memberatkan, itu terserah dari kalian ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya cuy. Jangan kalian meminjam terus kalian kesulitan untuk membayar nantinya ya. Jadi ya sesuaikan aja ya cuy. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini lagi bagi-bagi duit untuk saat ini. Karena memang untuk pencairannya gila-gilaan banget ya. Mumpung juga mungkin ingin mencari nasabah, atau memang lagi promo untuk lebaran atau gimana ya cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini belum banyak orang mengetahui serta belum ramai diborong oleh orang-orang, dan kuotanya juga banyak. Tetapi nggak tahu deh nantinya ke depan apakah tetap ramai pencairannya atau gimana. Soalnya ya seperti biasa kalau di pinjol-pinjol legal yang nggak terlalu gede, itu biasanya kuotanya nggak sebanyak dengan pinjol-pinjol legal yang udah gede banget ya cuy. Biasanya memang di awal-awal banyak kuota, tetapi ketika banyak yang makai, banyak yang borong, ya otomatis kuotanya menipis ya cuy. Dan bisa jadi sampai habis juga ya. Nah makanya saran gue, kalau yang kalian mengajukan, ajukan aja mumpung belum banyak orang yang mengetahui dan juga belum diborong oleh para gal buyers dan para joki-joki ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, di sini gua meminjam dengan peminjaman 1 juta rupiah ya. Dan di sini untuk jatuh temponya 1 bulan ya. Nah, di sini untuk 1 bulan itu dibayarkan 2 kali ya cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di 15 hari pertama ya, itu jatuh temponya pada tanggal 11 bulan 4 2022. Itu yang harus gue bayarkan 589.300 rupiah. Nah, Bang, ini kenapa kok Bang untuk biaya bunganya tinggi banget? Nah, kalau untuk di aplikasi ini memang agak sedikit tinggi, tetapi masih dalam hitungan wajar ya cuy. Mungkin juga karena untuk dokumen gua yang dikit banget, ataupun mungkin juga masih peminjam baru, serta juga disesuaikan dengan peminjaman gua ya cuy. Nah, ini 1 juta lumayan tinggi untuk peminjam baru ya. Kalau untuk peminjam lama ataupun yang sudah beberapa kali meminjam mendapatkan 1 juta, itu terhitung kecil ya cuy. Nah, di sini untuk pembayarannya 589.300. Jadi untuk biaya bunga dan biaya administrasinya 89.300 rupiah. Nah, di sini yang cair 1 juta rupiah itu bersih ya, nggak ada pemotongan apapun. Kemudian pada tanggal 26 bulan 4 2022 ataupun 15 hari selanjutnya, itu yang dibayarkan juga sama 89.300 rupiah. Jadi untuk total biaya bunga
dan lain-lain sekitaran hampir 160-an ribu ya cuy, itu di luar biaya pokok ya. Nah kalau untuk ditambahkan dengan biaya pokok dan semua jumlah pembayarannya yaitu 1.160-an ribu ya, sekitaran gitu ya cuy. Nah dan di sini pastinya akan gua rawat ya, karena memang untuk di aplikasi ini sayang banget kalau misalkan kita galbay ya, karena di aplikasi ini punya DC lapangan, apalagi di daerah gua habis cek kemarin ada DC lapangannya ya cuy, tetapi nggak semua ya, biasanya ada beberapa daerah yang nggak mempunyai DC lapangan ya. Nah biasanya itu DC-nya kalau menagih mengirim surat terlebih dahulu ya, baru kalau misalkan nggak ada respon ataupun tetap nggak membayar, biasanya baru tuh didatengin ya. Nah kalau untuk di aplikasi ini tentunya saran gue jangan digalbay ya cuy. Nah lumayan tuh kalau akun kalian bisa dirawat sampai dengan limit 5 jutaan ya. Waduh itu enak banget ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia tentuan nama aplikasinya yaitu KTA Kilat, dan untuk aplikasi KTA Kilat ini nggak semua orang pada tahu ya untuk aplikasinya, dan nggak semua orang pernah ngajuin di aplikasi ini. Nah buat kalian yang masih bingung, bisa kalian gaskan aja dulu di aplikasi ini, ataupun mungkin kalian yang masih pemula ya, namun kalian harus baca dulu syarat dan ketentuannya, jangan asal mengajukan juga. Dan pastinya bentar akan gua bagikan beberapa tips dan trik untuk di aplikasi ini ya, biar cepat dicairkan serta bisa cepat di ACC ya cuy. Walaupun memang tetap untuk ACC atau tidaknya itu 50-50 ya, kembali lagi ke tim auditnya, mereka yang menentukan kita bisa di ACC atau enggak. Untuk tips dan trik itu ya hanya penunjang doang ya cuy, dan pastinya ya lebih ke hoki juga untuk ACC atau tidaknya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat, pinjaman uang online, dan di sini kita update terlebih dahulu ya untuk aplikasinya, karena di sini otomatis setelah gua bayarkan akan gua langsung ngajuin lagi ya. Jadi di aplikasi ini kata beberapa orang, ketika kita bayarkan hari ini, besoknya sudah bisa untuk langsung pengajuan kembali untuk perawatan ya, dan limitnya akan meningkat ya cuy. Nah makanya gue langsung update terlebih dahulu, takutnya nanti ketika gua nggak update di versi terbarunya, pada saat gua ingin mengajukan kembali itu bisa saja di auto ataupun mungkin bisa terjadi kegagalan sistem ya. Nah di sini untuk aplikasinya diupdate itu terakhir ya, itu 22 Maret 2022. Jadi ini yang gua update barusan itu yang versi paling barunya ya. Nah untuk aplikasi ini nggak usah khawatir, dia tentunya sudah legal OJK, dan buat yang sudah sering meminjam pastinya udah pada tahu dengan aplikasi ini dan memang sudah besar ya. Namun untuk memastikan apakah aplikasi ini legal OJK ya dan bukan bokis ya, kita cek dulu di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini ya teman-teman, daftar 100 perusahaan fintech lending berizin OJK per 2 Maret 2022. Nah yang paling baru adalah 2 Maret 2022 ya. Untuk updatean yang terbaru saat ini belum ada, jadi kita pakai saja yang ini ya, karena memang belum ada updatean lagi dari OJK. Dan sini kita langsung ketikkan nama aplikasinya KTA Kilat. Apakah ada? Kita search dulu, dan di sini ada ya hasilnya 1 dari 1. Dan di sini kita bisa lihat untuk aplikasi KTA Kilat, kalau kalian lihat di sini gua udah perbesar, ada di posisi ke-8 ya cuy. Nah ini aplikasinya KTA Kilat, dan di sini ada websitenya, serta di sini nama PT-nya, PT Pendanaan Teknologi Nusa ya, dan sudah benar ya cuy. Nah ini ada konvensional, dan dia hanya tersedia untuk pengguna Android. Jadi untuk pengguna iOS sayang banget ya, belum ada untuk aplikasinya di sistem operasi iOS. Jadi ya harus menggunakan Android untuk pengajuan kalian ya. Gua nggak tahu kalau bisa menggunakan website untuk pengajuan ya, soalnya udah lama banget nggak mengajukan dengan menggunakan website. Hanya pada saat awal-awal aplikasi pinjol itu ramai banget melakukan pengajuan dengan menggunakan website. Nah dulu tuh kalau menggunakan website ya 90% pasti bakalan di ACC ya cuy, kecuali memang data kalian nggak lengkap. Namun saat ini agak sedikit sulit ya, karena juga semakin banyak orang mengajukan, makanya ya semakin ketat juga ya untuk
pengajuan di aplikasi ini. Apalagi pada banyak juga yang galbay ya, nggak pandang pilih mau di pinjol ilegal ataupun pinjol legal, mereka galbay juga ya. Nah, namun saran gue jangan digalbay kalau di pinjol legal OJK ya, ntar kalian yang kesusahan sendiri ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita kembali ke pembahasan yang tadi. Nah berarti fix ya, untuk aplikasi KTA Kilat ini tentunya sudah legal OJK dan ada nama aplikasinya. Nah bener kan, untuk nama PT-nya PT Pendanaan Teknologi Nusa. Oh ya, gue lupa, kalau kalian pengen download pastinya kalian tinggal buka aja Google Play Store kalian ya, khusus untuk pengguna Android ya, dan kalian ketikkan nama aplikasinya KTA Kilat dan situ udah ada aplikasinya. Nah untuk aplikasi ini sudah lumayan gede ya, sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,6, ulasan 405.000 ulasan ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk brosurnya lumayan banyak juga ya cuy. Nah ini kalian bisa lihat aja semuanya. Untuk brosurnya di sini pinjaman kredit tanpa agundan hingga dengan 8 juta rupiah. Verifikasinya cepat, hanya perlu KTP dalam 5 menit ya. Nah di sini kalian bisa lihat semuanya, persetujuan dan pencairan cepat. Kemudian biaya bunga rendah 0,4% per hari ya. Nah ini semuanya ada, OJK bagian dari FPI juga. Kemudian aman dan terpercaya ya. Di sini kalian bisa lihat aja privacy data kalian itu udah pasti aman dan tanpa sebar data, serta cara pembayarannya yang beragam ya. Nah ini bisa kalian lihat aja semuanya, sahabat finansial kepercayaan Anda. Kemudian di sini kalian bisa baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya ya. Ini ada PT Pendanaan Teknologi Nusa, untuk customer service-nya juga lumayan aktif banget ya. Nah, di sini kita bahas singkat-singkat aja ya cuy, karena kita akan langsung masuk ke aplikasinya untuk pengajuannya. Nah, di sini untuk produk peminjamannya, periode peminjaman 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk kedua, limit peminjaman maksimal 8 juta rupiah. Kemudian bunganya rendah, maksimal APR 19% per tahun ya. Nah ini lumayan murah banget ya. Biasanya rata-rata aplikasi pinjol legal OJK itu menetapkan biaya bunga per tahunnya itu di sekitaran 27-28 ya per tahun ya. Namun ini agak sedikit di bawah sih ya. Nah sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat aja dulu semuanya. Tentunya ya ini nggak sama dengan simulasi dari pinjol ilegal ya. Kalau ini mah ya paling nggak beda jauh juga ya cuy, dan bisa kalian hitung-hitung aja dulu. Nah di sini kalian bisa lihat untuk keunggulannya ya, bisa menggunakan KTP biasa dan juga KTP elektronik. Jadi yang nggak mempunyai KTP elektronik bisa mengajukan juga ya cuy. Dan di sini kalian harus berusia minimal 18 tahun ya. Jadi untuk pelajar mahasiswa tentunya sudah bisa. Dan di sini dana cair kilat ya, ada cara pembayarannya, privacy dan keamanan. Dan tentunya Senin sampai Jumat itu waktu yang paling gampang untuk di ACC ya. Kalau untuk Sabtu Minggu ya kadang agak sedikit sulit untuk di ACC. Gue nggak tahu ya kenapa, karena mungkin juga waktu weekend ya. Tetapi buat yang bertanya apakah bisa untuk pengajuan, ya tetap bisa ya. Nah jadi jam 8 sampai dengan jam 4 sore kalau di Sabtu dan Minggu ya. Nah di sini untuk aplikasinya dirilis sejak 23 September 2017. Jadi memang udah lama banget untuk aplikasinya ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman tampilan manual dari aplikasi KTA Kilat, dan di sini walaupun kita sudah mempunyai akun, kalau kita habis update aplikasinya, kita harus masukkan lagi nomor telepon dan passwordnya ya cuy. Nah, di sini kita masukkan dulu. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil masuk dan tinggal menunggu kode verifikasi dari aplikasinya untuk mendapatkan kode OTP ya. Di sini kita tinggal tekan aja dan langsung tunggu untuk kode OTP-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ya cuy, dan tampilannya nggak ada yang berubah, sama aja seperti biasanya. Di sini kalian bisa lihat, tinggal ajukan aja sekarang ya. Nah, untuk pengisiannya sama dari dulu seperti ini, step by stepnya. Di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank, dan informasi identitas ya. Nah, di sini wajib kalian isikan sampai dengan 100% ya. Nah, untuk informasi pribadinya ya seperti ini, status perkawinan, isikan saja sesuaikan dengan data kalian. Jangka waktu tempat tinggal di sini saran gue tinggikan aja ya, karena ini juga menunjang untuk skor kredit. Kemudian status tempat tinggal, apakah milik sendiri atau gimana. Kemudian alamat tempat tinggal dan nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp ini wajib nomor WhatsApp utama kalian ya, karena biasanya mereka juga memberikan notif
ke WhatsApp kita. Kemudian untuk informasi pekerjaan di sini kalian isikan aja, misalkan di sini nama perusahaan ya ataupun tempat bekerja kalian, misalkan Warkop Punakawan ya. Nah, di sini kita tekan oke. Kalau misalkan kalian bekerja di perusahaan yang besar, biasanya langsung muncul ya. Jadi nggak perlu ditulis manual ya. Nah, di sini industrinya itu apa? Misalkan di sini mana nih untuk makanan ya. Kayaknya nggak ada ya. Di sini kita tekan aja lainnya ya. Kalau misalkan nggak ada. Nah, oke. Kemudian tanggal penerimaan gaji bisa kalian sesuaikan. Pendapatan bulanan ini bisa kalian tinggikan aja kalau memang kalian nggak memasukkan slip gaji. Misalkan 3.500.000 ya. Nah, oke. Untuk emailnya di sini pastikan email yang benar ya. Misalkan kalian masukkan aja emailnya di sini untuk mendapatkan biasanya sih seperti promo-promo menarik ya. Kemudian di sini kota tempat bekerja. Nah, ini nggak masalah, berbeda dengan di KTP kalian karena ini hanya sebatas untuk tempat pekerjaan kalian ya. Kemudian alamat kantor di sini kalian masukkan, misalkan Jalan Bangau, kemudian Blok 3 ya, nomor 12. Oke, selanjutnya nomor telepon ini opsional ya, tetapi ini kalau kalian isikan meningkatkan batas kredit Anda ya. Nah, bisa mendapatkan yang tinggi, tetapi kalau nggak punya ya jangan dimasukkan, soalnya di sini itu bukan format plus 62 ya. Jangan salah, ada banyak orang yang salah di sini mengisikan dengan format plus 62 dan itu nggak bakalan bisa karena di sini formatnya yaitu 0321. Jadi otomatis kalau kalian masukkan akhirannya itu seperti misalkan 3241659 ya, misalkan seperti ini, bukan format nomor telepon. Oke, selanjutnya di sini kalian tekan lanjut dan di sini ada kontak darurat. Untuk kontak darurat yang dia mintai 2 seperti biasa, isikan aja nama lengkapnya, nomor HP di sini ya dan hubungan lainnya. Nah, setelah itu kalian tekan lanjut dan di sini nanti tinggal kalian masukkan informasi bank yang terakhir ya. Untuk informasi identitas ini gua udah masukkan ya. Nah, ini udah bertambah kan ya, sudah mencapai 60% dan di sini tinggal kontak darurat dan informasi bank nanti akan mencapai 100% ya. Tinggal kalian tekan ajukan ya cuy. Jadi untuk pengisiannya gampang banget, tinggal kalian isikan aja seperti biasa dan simple banget, nggak sama dengan aplikasi pinjol legal lainnya. Untuk di aplikasi ini sedikit tips gue bagikan buat kalian, kalau memang kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, bisa coba ajukan di antara rentan jam 7 sampai dengan jam 9 pagi karena itu yang paling worth it untuk pengajuan ya, dan memang paling banyak untuk di ACC. Dan untuk hari apa nih Bang yang paling bagus? Kalau untuk hari dari Senin sampai Jumat aja. Kalau untuk Sabtu Minggu itu tetap bisa buat mengajukan tetap. Namun untuk yang di ACC di hari itu agak sedikit kurang, dan walaupun misalkan kalian mengajukan di hari itu, kadang juga di tinjaunya di hari Senin ya. Namanya juga weekend ya, biasanya agak slow respon mereka ya cuy. Nah, buat yang bertanya, Bang, apakah di sini bisa mengajukan dengan handphone yang bekas galbay di aplikasi pinjol ilegal? Nah, jawabannya tetap bisa, cuy. Karena ini bukan pinjol ilegal. Beda halnya kalau kalian galbay di pinjol ilegal di aplikasi saudaranya, terus datanya kalian ganti, tetapi handphonenya sama aja. Nah, itu bisa jadi mereka bisa lacak ya kalau sesama aplikasi pinjol ilegal. Tetapi kalau misalkan dari aplikasi pinjol ilegal kalian galbay ke pinjol legal OJK, itu tetap bisa. Asalkan kalau kalian mau mengajukan, datanya harus data pribadi kalian ya, bukan data asal-asalan ataupun bukan data hasil yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ataupun data fake ya cuy. Karena itu nggak bakalan bisa lolos karena di aplikasi ini agak sedikit ketat ya cuy. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi KTA Kilat. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.